Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Jadi ya, tahun 2020 udah selesai dan sekarang ini tahun 2021 ya, 2021 jam 2:12 pagi. Jadi ya, kalian bisa lihat sendirilah. Satu hari sebelumnya itu gue bikin Q&A ya. Tapi sebelum Q&A kita bakal ngomongin dulu tentang 2020 yang udah lewat. Karena sebenarnya di tahun 2020 ini bener-bener banyak hal yang buruk terjadi. Walaupun pasti ada hal-hal baik, tetap aja hal buruknya itu gak bisa diukur. Banyak banget. Itu mungkin ya, bukan di gua doang sih, di kehidupan kalian mungkin. Kayak misal sekolah itu udah jadi offline online, tadinya offline sekarang harus online. Hal baiknya mungkin kalian ya di rumah aja bisa main sama yang lain, tapi hal buruknya adalah orang tua kalian ngeluarin budget lebih buat kuota dan segala macemnya. Tapi kalau kalian dapat kuota pemerintah sih lumayan banget. Jadi ya, hal yang sama pun terjadi dengan gua di 2020 ini. Rencana yang udah gua pengen gua lakuin banyak yang bukan miss lagi sih, hancur malah, atau gak kesampaian sama sekali. Jadi ya, semoga aja di 2021 ini hal-hal kayak gitu bisa berkurang lah ya buat kita semua. Oke, dan untuk pertama kalinya juga gua buka Q&A. Di sini nggak banyak sih yang nanya, cuman ada 10 komentar, mungkin lebih tepatnya 9 sih. Karena yang satu itu bukan nanya, bisa dibilang nanya juga sih. Oke lah ya, bagus sih nggak banyak-banyak, bukannya gua nggak bersyukur, tapi kalau mungkin banyak pun gua bakal filter lagi. Jadi ya sama aja sih, 10-10 juga. Jadi kita bakal bacain semuanya dari mulai yang paling bawah. Ada dari Ice Beer. Aku ada banyak pertanyaan nih bang, dijawab ya. Oke, let's go. Yang pertama, alasan abang buat channel temanya tokusatsu. Sebenarnya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba bisa jatuh ke tokusatsu. Karena awalnya kalau kalian lihat video awal di channel ini, video pertamanya tuh text review sampai 20 apa 30 episode gitu, lupa. Terus setelah itu kan ya gue udah nggak ada bahan buat di review lagi. Akhirnya gue main game Bima X sampai beratus episode, 120 atau 115 episode gitu ya Bima X. Sehabis itu gue mikir lagi, ini bakal Bima X doang kah atau gimana? Sebenarnya rencananya ini channel tuh pengen khusus Satria Heroes ya, Satria Universe. Karena kan di tahun 2018 itu kita dapat info kalau bakal ada Satria Hero baru, yaitu Satria Nagakai, yang sampai saat ini nggak jadi tayang-tayang. Nah, pas Satria Nagakai diumumin, gue udah kayak fix banget 100% bakal jadi channel Satria Heroes. Tetapi ternyata dalam perjalanannya ya, dari 2018, 2019, ini Satria Nagakai kok mana nggak muncul-muncul. Terus gue mikir, apalagi ya yang harus gue bikin? Karena satu, kalau Kamen Rider orang-orang pasti bakal langsung milih atau pergi ke Agan Reza yang ya emang udah terkenal. Terus Ultraman ini gue taunya ya AG4Z sama Future Universe, ya itu doang. Nah terus dari the big three atau ketiga besar tokusatsu, Kamen Rider, Ultraman, dan Super Sentai. Nah Super Sentai ini gue belum nemu nih orang-orang kalau nyari info ke siapa ya. Nah makanya akhirnya gue milih buat ngambil temanya itu ke tokusatsu, tapi lebih spesifiknya Super Sentai. Makanya kan gue udah jarang ngebahas Kamen Rider atau Ultraman. Gue bahkan dulu tuh sempet bikin review episode Kamen Rider dan Ultraman. Kamen Rider tuh gue sempet bikin Kamen Rider build walaupun cuman beberapa episode ya. Terus Ultraman itu Ultraman Taiga sama Ultraman Z walaupun cuman 1-2 episode. Karena pas gue bikin review episode Ultraman, yang nontonnya tuh
nggak ada lah dibanding kalau gue bikin review episode Super Sentai. Akhirnya gue ya udah lanjutin aja review Super Sentai, tapi untuk kali ini dibarengin lagi ada review Bima S, karena ya kapan lagi Bima ada lagi, jadi ya udahlah sekalian gue review. Mantap ya. Jadi nggak ada alasan tertentu sih, cuman ya gue lihat ada peluang di sana aja. Yang kedua, alasan abang nggak pernah bikin topik anime. Alasannya nggak ada alasan juga sih. Kenapa ya? Karena ya gue itu nonton anime, cuman gak ngikutin hype orang-orang. Yang gue tonton aja saat ini nih ya, yang bener-bener saat ini gue tonton Boruto. Bukan berarti gue ngikutin orang ya, tapi gue emang udah nonton Boruto dari episode 1. Terus apa yang gue rajin Boruto doang sih beneran. Oh sama Attack on Titan, karena ya gue udah nonton Season 1, Season 2, Season 3. Jadi ya Season 4 nya udah pasti harus nonton. Tinggal 2 itu aja sih yang gue masih tonton, karena series lainnya itu udah pada tamat kebanyakan. Oke? Terus yang ketiga, coba bilang Villawan, pasti abang gak bisa. Itu bisa, Villawan. Suara motor lewat ya, udah jam pagi ini, ya ampun pagi cuy. Baca selengkapnya. Ya kan bener, Villawan. Oh my god, motornya lewat. Terus yang kedua ada dari Raka Naval Ramadan. Game kesukaan abang apa? Untuk saat ini jujur aja gue suka banget sama yang namanya game Skylander Ring of Heroes. Ini gue lagi main juga sih. Nih kalau kalian lihat. Nah, game Skylander ini adalah game yang bener-bener gue lagi rajin main banget, hampir tiap hari. Karena baru ada di Play Store Indo itu 2 atau 3 minggu ya. Jadi gue bener-bener mainin game ini banget. Bahkan gue ada rencana game Skylander ini bakal gue dijadiin konten, tapi di tiap hari Minggu aja, seminggu sekali aja biar kalian gak bosen. Jadi ya itu sih jawabannya, Skylander Ring of Heroes. Kalian bisa cari di Play Store. Terus berikutnya ada dari YouTuber 606. Mantap, Anda termasuk YouTuber Indonesia yang tidak menonton reaction Indonesia. Tidak mereaction Rewind Indonesia. Ya bener banget, karena udah banyak banget yang nge-rewind ya, yang nge-reaction Rewind Indonesia 2020. Ya gue udah nonton, tapi gue tidak reaction aja karena udah banyak banget orang yang bikin reaction, dan para penonton pasti kalau mau nonton reaction itu milih orang yang emang udah punya nama, sudah bisa dipastikan. Kalau yang kecil-kecil bikin reaction mungkin gak seberapa sih yang nonton. Jadi ya gue gak mau aja, gak ada alasan tertentu ya. Berikutnya James Adrianto, Super Sentai favorit abang apa? Dan apa harapan abang buat Zenkaiger yang menjadi anniversary Super Sentai ke-45? Super Sentai favorit, kalau kalian suka nonton live gue atau ngikutin waktu masih ada konten sore-sore, gue udah pernah bilang sih, Super Sentai favorit gue adalah yang pertama Resa Sentai Tokyoger, yang kedua Dobusu Sentai Joger. 2 itu yang menjadi favorit gua. Dan apa harapan buat Zenkaiger yang menjadi anniversary Super Sentai ke-45? Harapannya adalah karena konsepnya 1 manusia 4 robot, jadi sih gue berharap ceritanya bisa lebih fokus gitu loh. Jangan sampai kayak Kira Major ini. Jujur aja ya, cerita Kira Major ini ngebosenin banget. Walaupun ada episode yang menarik, tetep aja keseluruhan ceritanya ngebosenin. Jadi ya untuk anniversary Super Sentai semoga ceritanya menarik. Terus ya namanya juga anniversary ya, bisa ngedatangin cameo dari Sentai pendahulunya. Berikutnya Tahu Gaming, nama asli abang siapa? Nama asli Reksa. Ya kan di channelnya aja udah tertulis besar Reksa. Ya itu nama tengah sih. Kalau nama asli adalah Oki Reksa Pradana. Oke. Berikutnya ada dari Aldo Channel, Ultraman favorit abang apa? Ultraman ini ngomongin series atau karakternya yang Ultraman. Kalau series favorit gua mungkin Ultraman Jet, karena ya cuman Jet doang satu-satunya series Ultraman yang gua tonton sampai habis. Terus kalau misal yang dimaksud adalah Ultraman karakter Ultraman-nya, gua bakal bilang favorit gua adalah Ultraman Agul. Kenapa gua bisa suka? Karena Agul adalah Ultraman favorit pertama gua masa kecil ya. Kan waktu kecil tuh nonton Daina, 3 sama Gaya. Nah ketika Agul muncul dengan warna yang beda sendiri, yaitu warna dominan biru, itu bener-bener kelihatan keren banget. Jadi ya gue langsung memutuskan kalau Agul adalah Ultraman favorit. Oke. Terus berikutnya ada dari Hani Dapinsi,
Pertanyaannya, abang terinspirasi buka YouTube dari siapa? Inspirasi ya, gua lupa sih namanya siapa, karena berhubung channel atau video pertama di channel ini adalah tentang toys review, sudah pasti terinspirasinya dari channel toys review juga. Cuman gue lupa namanya siapa, dia review dari Indonesia, gue beneran lupa sih namanya siapa. Tapi ketika konten toys review gue kan ada 30 tuh awalnya, karena benda yang mau di review udah habis. Terus gue lihat konten yang namanya Harley Channel. Halo Harley kalau nonton. Di situ dia ngupload konten Bima X. Ini masih Bima X ya namanya. Dan di situ gue bukan lihat sih, tapi mikir kayak, oh ternyata yang kayak begini tuh ada nonton ya. Akhirnya pada saat Gen Satria rilis pertama kali, ya udah gue akhirnya bikin konten Satria Heroes. Jadi ya untuk tes review gue nggak tahu siapa, inspirasinya karena lupa. Untuk Bima X itu inspirasinya dari Harley Channel. Terus untuk review episode ini nggak ada ada inspirasi. Berhubung gue suka nonton reaction orang-orang luar tentang anime gitu, terus gue mikir kenapa nggak ada yang bikin tentang tokusatsu ya. Kayaknya mau bikin reaction episode gitu, tapi gue masih nggak ngerti segala macam tentang copyright. Jadi ya udah, kita bikin reviewnya aja versi simpelnya. Mantap. Yang kedua, abang umur berapa? Umur berapa ya? Sekarang kan 21 awal, berarti umur gue itu masih 23 karena gue gue kelahiran tahun 1997. Terus yang ketiga, abang hobinya apa? Apa ya hobinya? Untuk saat ini sih hobi gue upload YouTube. Entah kenapa gue lagi senang-senangnya aja ngupload. Tapi kalau di luar itu hobi gue mungkin ngulet atau tidur. Terus ada dari Aldo Channel lagi. Dan Kamen Rider favorit abang apa? Dan anime favorit juga. Kamen Rider. Kalau ngebahas series sudah pasti jawaban gue Kamen Rider Drive. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin ridernya bukan series, favorit gua mungkin Kamen Rider Sasword, karena itu Kamen Rider pertama yang gua suka. Dia warnanya ungu, bawa pedang, alat perubahannya pedang, itu keren banget. Dan anime favorit, kalau anime favorit gua jujur bingung anime favorit. Tapi kalau ngomongin berdasarkan genre, gua ada banyak nih. Genre komedi itu Konosuba, genre sport itu ada Haikyuu, genre action itu mungkin Boruto atau Black Clover. Itu sih 4 anime favorit gua. Terus ada dari Zero Nexus, kenapa suka Tokyo dan Zyuohger, dan apa aja sih plus dan minus yang ada pada kedua series tersebut. Soalnya saya belum nonton. Di awal ada yang nanya Sentai favorit, terus gua jawab Tokyo dan Zyuohger. Sekarang ada yang nanya alasannya kenapa, terus plus minusnya ya. Menarik juga nih pertanyaannya. Bisa dibilang kalau Tokyo itu nilai dari gua adalah 10/10, sedangkan untuk Zyuohger antara 9/10 atau 9,5/10. Nah, kenapa suka Tokyo dan Zyuohger? Karena dari segi cerita sih, ceritanya itu nggak lempeng atau nggak lurus-lurus aja. Harus si pihak jahat ngalahin si pihak baik ngalahin si pihak jahat. Nggak gitu doang. Gua jamin nggak bakalan nyesel, karena komedinya dapet, sedihnya dapet, serunya dapet, ceritanya dapet. Ini bener-bener paket lengkap. Jadi ya gitu sih menariknya. Gua bingung sih, karena kalau gua terangin lebih banyak jatuhnya ke spoiler. Jadi ya emang paling bener itu kalian harus nonton sendiri. Tokyo Zyuohger, gua jamin kalian gak akan nyesel udah pernah nonton 2 seri Super Sentai ini. Dan ketika kalian udah nonton 2 series ini, terus kalian bandingin sama misal atau Kira Major saat ini, ceritanya bener-bener jauh lebih keren. Dan yang terakhir ada dari Zen, Sentai favorit, Sentai pertama yang ditonton. Sentai favorit seperti yang udah gua bahas, ke satu itu ada Tokyo, kedua itu ada Zyuohger. Terus kalau Sentai pertama yang ditonton, gua bingung ya, antara Ohranger, Ninja Ranger atau Star Ranger. Antara 3 itu sih kalau Super Sentai ya. Ada yang tahu nggak Ninja Ranger sama Star Ranger itu series apa? Kalau kalian tahu,
coba komen di bawah, karena gue nggak tahu ya yang angkatan sekarang atau angkatan 2000 ke atas kenal dengan yang namanya Star Ranger gak. Jadi ya itu aja 10 komentar. Terima kasih banyak buat yang udah ikut komen, dan ya maaf banget kalau gue jawabnya masih rada-rada bingung ya, karena ini jam 2 pagi dan gue sedikit ngantuk. Cuman ya udah gue paksain bikin konten karena gue nggak tahu lagi kapan ada waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga di tahun 2021 ini kita semua dapat hal-hal yang bagus. Kalau boleh sih hal-hal buruk atau hal-hal jeleknya tuh nggak ada sama sekali kalau bisa, tapi ya itu kan mustahil. Jadi ya semoga hal-hal baiknya di tahun 2021 ini jauh lebih banyak. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton ya di channel ini, walaupun kontennya mungkin kadang kagak jelas. Dan ya sekali lagi gue bener-bener berterima kasih, dan sampai berjumpa di next video. Bye bye, ciao.